Monster ini awalnya adalah seorang pria botak. 2 malam yang lalu, dia merasa tidak nyaman setelah berhubungan seks dengan istrinya. Segera membawa istri orang lain ke semak-semak. Setelah 2,5 menit berjuang bola-balik, kedua belah pihak puas. Ketika bersiap untuk pergi, pria itu melihat sesuatu yang aneh menggeliat di tanah. Dia dengan hati-hati berjalan mendekat dan menggunakan tongkat untuk memeriksanya. Sebuah ekor tiba-tiba tumbuh, lalu mengeluarkan suara mendesis dan melesat menembus tubuh pria botak itu. Dia belum melepas bajunya, organisme tak dikenal telah memasuki perut. Rasa sakit yang luar biasa membuat pria itu berteriak tanpa suara, dan makhluk yang tidak disebutkan namanya itu menyerang saraf otaknya. Wanita itu mengira dia tidak bisa berjalan lagi. Dengan lembut menepuk punggungnya, pria botak itu tiba-tiba terbangun. Kemudian hal-hal aneh terjadi satu demi satu. Pertama, istrinya jelas merasakannya. Laki-laki saya jauh lebih energi. Sejak itu gaya hidup pun berubah. Dia mulai suka makan daging mentah yang masih ada darah segarnya. Bahkan harus menggunakan truk untuk mengangkut daging pulang. Namun hari ini sang istri menemukan bahwa pintu tersebut memiliki kunci tambahan. Si botak bilang dia menambahkannya untuk mencegah pencurian. Sang istri tidak peduli, goyangkan pantatmu dan pergi. Tapi daging mentah lambat laun kehilangan daya tariknya bagi Grant. Setelah itu, hewan-hewan di kota tersebut sering dibunuh. Tapi tubuh Grant juga mulai berubah bentuk. Ketika istrinya sedang mandi, Grant masuk dengan tenang. Dari dalam perut sebuah tentakel perlahan menonjol. Namun pada akhirnya, itu adalah cinta 1 malam dan kerinduan 100 hari. Pria botak itu tidak bisa melepaskannya. Jadi dia mengarahkan pandangannya pada nyonya kecil itu. Tahu suaminya tidak ada di rumah. Pria botak itu mengikutinya ke dalam rumah. Keduanya langsung ke pokok permasalahan. Tapi kali ini Grant tidak datang ke sini untuk menunggu. Dengan paksa mendorong wanita itu hingga jatuh. Segera tentakel itu masuk ke dalam perut wanita itu. Pria itu tampak puas. Saat ini, polisi menemukan istri pria tersebut. Memberitahunya bahwa dia terlibat dalam penghilangan hewan selama beberapa hari terakhir. Memintanya untuk pergi ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Polisi memberinya kartu nama dengan nomor teleponnya dan kemudian pergi. Sang istri kembali tepat pada waktunya dan menemukan gudang terkunci. Dia merasa ada yang tidak beres jadi dia membuka pintu. Begitu saya membuka pintu, saya langsung mencium bau busuk. Sang istri berjalan ke ruang bawah tanah. Saat lampu dinyalakan, seluruh tubuhnya sangat ketakutan. Ruang bawah tanah dipenuhi dengan hewan mati, dan darahnya belum mengering. Sang istri segera keluar dan memanggil serif. Tapi pria botak itu muncul tepat di luar jendela. Sang istri ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun begitu dia membuka pintu, dia langsung menghadap suaminya. Pria botak itu merasa istrinya telah mengkhianatinya dengan menelepon polisi, menekannya ke tanah dan merobek pakaiannya. Sang istri berteriak ngeri. Kemudian 2 tentakel menembus langsung ke tubuh wanita tersebut. Wanita itu meraih kursi kayu di sebelahnya dan memukul kepalanya. Dia ingin menelepon untuk meminta bantuan. Tapi dia dicekik erat oleh pria dari belakang. Dalam keadaan darurat, polisi segera datang. Monster itu melihat ada banyak orang jadi dia segera lari. Saat polisi mengejarnya keluar, dia sudah pergi. Keesokan harinya kantor polisi menerima laporan lagi. Sebuah peternakan diserang. Mereka menyimpulkan itu adalah karya seorang skinhead mutan. Maka mereka membagi senjatanya dan mulai mengumpulkan dia. Sang istri mengetahuinya dan pun mengikutinya. Pada larut malam, ketika mereka sedang duduk berjaga, tiba-tiba ada pergerakan di padang rumput di kejauhan. Peternak dan saudara iparnya terlalu takut untuk bergerak. Sementara monster itu mendekati betis. Anak itu jatuh ke tanah. Kepalanya diseret oleh monster itu. Starla segera mengejarnya, karena monster di depannya adalah suaminya. Polisi juga diam-diam mengepung monster itu. Starla kini sedang menghibur monster itu, mengatakan dia harus berhenti. Ini akan baik-baik saja. Tapi monster itu sama sekali tidak mempercayai wanita itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan bersiap untuk pergi. Tetapi saudara ipar pemilik peternakan itu tidak mengetahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Arahkan pistol ke monster itu. Dia terus mengumpat dan mengucapkan kata-kata kasar. Detik berikutnya dia melepaskan tembakan. Melihat itu, Starla tersentak ketakutan.
Saat itulah polisi menembak monster tersebut. Tapi lawannya sangat cepat, menghilang ke dalam hutan tanpa menunggu siapapun bereaksi. Semua orang mengejar sampai mereka masuk jauh ke dalam hutan. Masih belum ada jejak yang ditemukan. Tapi mereka menemukan kabin. Saat pintu dibuka, semua orang ketakutan. Mereka melihat seorang wanita yang telah menjadi parasit monster. Seluruh tubuhnya membengkak menjadi persegi. Sementara polisi tidak tahu harus berbuat apa. Adegan mengerikan itu kembali terjadi. Tubuh wanita itu tidak dapat menahan ketegangan yang besar, jadi dia meledak pada saat itu juga. Parasit yang tak terhitung jumlahnya keluar. Sepertinya sosis Rusia, mulai merangkak dari mulut ke perut. Tapi tutup saja mulutmu dan mereka tidak akan pernah menembusmu. Pada saat kritis monster mulai bergerak. Ada orang beruntung yang tidak mengalami mutasi. Tapi seluruh kota diserang. Semua pria, wanita dan anak-anak diserang. Mereka kemudian berubah menjadi zombie dan mulai menyerang manusia. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan. Saat mobil polisi sedang melarikan diri, terjadi kecelakaan. Namun hal aneh terjadi. Sekelompok zombie dengan cepat mengepung Starla dan membawanya pergi. Bukan hanya tidak menyakitinya, malah membawanya ke tempat tidur Grant. Bahkan membersihkan tubuhnya. Saat ini Nathan dan Jennifer sedang diserang. Mereka dikejar oleh zombie sepanjang jalan. Dan hampir kehilangan nyawanya dalam pelarian. Ketika Starla bangun, dia menemukan bahwa dia telah berganti pakaian menjadi gaun panjang. Semua jendela di sekitarnya tertutup. Starla kemudian mengambil senjata tajam dan menyembunyikannya di celana lalu berjalan keluar kamar. Tapi pemandangan di depannya membuatnya sangat ketakutan hingga ingin buang air kecil di celana. Dia melihat suaminya telah sepenuhnya berubah menjadi monster. Selain itu, orang-orang sedang dimangsa. Sama seperti Starla yang ingin pergi. Tentakel monster itu mengelilinginya. Starla sangat ketakutan saat ini. Dia mulai berbicara tentang kisah cinta mereka sebelumnya. Monster itu melihat foto-foto di dinding dan juga mulai merasa tersentuh. Turunkan Starla. Ketika seseorang dan monster akan saling memberikan ciuman Prancis yang penuh gairah. Starla mengeluarkan senjata tajam yang tersembunyi di sela-sela kakinya. Menusuk keras ke mata kiri monster itu. Monster itu menerima pukulan yang menyakitkan dan segera melemparkan Starla sejauh 100 meter. Saat ini, polisi dan Jennifer baru saja tiba tepat waktu. Petugas polisi itu segera dilempar keluar jendela oleh monster itu. Jennifer tidak lagi beruntung, dirobohkan oleh sofa yang terbang ke arahnya. Pada saat ini, mata monster kejam itu memerah. Dia menikam polisi itu dengan tentakelnya yang panjang. Petugas polisi ini juga orang yang tidak berperasaan. Dia mengambil tangki bensin di sebelahnya dan membiarkan monster itu menyedotnya. Gas dalam jumlah besar segera membanjiri tubuh monster itu. Monster itu mencium bahaya dan ingin menarik kembali tentakelnya. Namun polisi tidak melepaskannya. Dia diseret langsung ke kamar. Starla mengambil pistol dari tanah dan mengarahkannya ke monster itu. Dia hanya ragu-ragu selama sepersekian detik sebelum melepaskan tembakan dengan tegas. Gas di dalam monster itu menyala. Panas yang semakin meningkat menyebabkan tubuh monster itu membengkak. Setelah ledakan, tubuhnya terciprat kemana-mana. Saat monster itu hancur, orang yang terinfeksi lainnya juga jatuh ke tanah. Starla melihat polisi yang sekarat itu.